Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. 7 hari lagi bulan taubat akan meninggalkan kita. 7 hari lagi bulan ampunan akan pergi. Mudah-mudahan semua kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maka itu mari ayah, bunda, semua kita itu pendosa. Setiap kita pergi kemanapun kita selalu bawa HP. Tak kala kita buka TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, pasti kena zina mata. Betul ya? Dosa, betul nggak? Itu baru dosa mata, belum lagi dosa telinga, belum lagi dosa lisan, belum lagi dosa hati. Setiap kita lihat WhatsApp teman, kadang-kadang kita berburuk sangka dengan sahabat kita. Itu dosa hati, belum lagi dosa kaki. Banyak dosa-dosa kita ayah. Ini bulan taubat, bulan muhasabah, bulan ampunan. Pintu surga terbuka, neraka Allah tutup, amal berlipat ganda, doa-doa mustajab. Celakalah mereka yang tidak dapat ampunan di bulan suci Ramadan ini. Celaka. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mendapat ampunan di bulan suci Ramadan 2026. Mari sama-sama kita membacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Kita bertaubat berjamaah. Ingat, bertaubat berjamaah. Tadi barusan sholat berjamaah, luar biasa imamnya membaca surah As-Sajdah. Di situ ada malakatul maut. Nanti ada di ayat 21, wala nuzikannahu minal azabil adna duna azabi akbar la'allahum yarji'un. Nanti kita bahas sedikit tentang apa yang dibacakan oleh imam kita, luar biasa. Mari ayah, bunda, kita datang kepada Allah. Tadi sudah selesai sholat berjamaah, makanya sunnahnya sholat berjamaah, sholat itu berjamaah. Kenapa? Satu diijabah, semua akan diijabah. Satu diterima, semua akan diterima. Sholat berjamaah itu diantara sunnah baginda Rasul.
Kalau kita menghidupkan sunnah baginda Rasul selama hidup, dijamin meninggal husnul, dijamin. Kenapa? Karena ihya'us sunnah ai ittiba'us sunnah. Kita senang, bahagia, selalu menghidupkan sunnah baginda Rasul. Insya Allah dijamin meninggal husnul khatimah. Zikir berjamaah satu diterima, semua diterima. Doa berjamaah satu diterima, semua diterima. Dan sekarang kita akan melakukan taubat berjamaah. Mungkin baru kali ini ya, selama Ramadan kita bertaubat berjamaah. Mari sama-sama kita bayangkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari akil balik hingga Jumat pagi ini. Insya Allah semua yang hadir dengan kita beristighfar diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua diterima taubat kita. Yang terpenting puncak rizki di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan istighfar ini semua meninggal syahid. Inilah cita-cita saya, cita-cita kita semuanya. Kita ingin meninggal husnul khatimah. Husnun artinya terbaik, khatimah akhirnya. Kita ingin akhir kisah pendek di dunia ini. Ada yang 50 tahun sudah mati, ada yang 55 tahun sudah mati, ada yang 60 tahun sudah mati. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan sujud, dalam keadaan taat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beristighfar, dalam keadaan bersalawat, dalam keadaan taat. Ini yang kita inginkan. Maka itu mari ayah bunda, kita datang kepada Allah mengakui seluruh dosa-dosa kita. Tak kala kita datang kepada Allah dengan beristighfar, astaghfirullah, artinya apa? Ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba. Itu zikir lisan. Zikir itu ada 4. Yang pertama zikir hati, yang kedua zikir akal, yang ketiga zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir lisan. Yang keempat zikir amal. Kita datang kepada Allah mengakui dosa-dosa, janji tidak mengulangi lagi, dan an-nadam, menyesal. Tak kala kita datang kepada Allah mengakui dosa, menyesal, langsung Allah jatuh cinta kepada hamba itu. Buka Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta kepada pemaksiat yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada penzina yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada koruptor yang bertaubat. Tapi kembalikan dulu uang rakyat baru bertaubat. Mari ayah, kita datang kepada Allah. Kalau sudah Allah jatuh cinta, pasti dimaafkan. Allahu Akbar. Cinta kepada Allah, banyak zikir. Cinta kepada Rasul, banyak-banyak salawat. Kalau kita cinta pada diri kita, bagaimana kita selamat dari musibah, bencana, malapetaka, bagaimana kita selamat dari semua penyakit, baik jasmani rohani. Apalagi Aceh sedang ketimpa musibah, sedang mengalami musibah. Solusi untuk menghadapi musibah, surah Al-Anfal ayat 22 bukan 33. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mendatangkan lagi musibah bencana untuk kalian. Kami tidak akan mendatangkan banjir bandang untuk kalian. Tidak akan mendatangkan gempa lagi untuk kalian. Tidak akan mendatangkan tanah longsor lagi untuk kalian. Selama kalian bertaubat, selama kalian terus-menerus beristighfar. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Banyak dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Kemudian kita beristighfar. Mudah-mudahan semua kita diampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Amin ya Allah. Semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Semuanya astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Ampuni dosa kami, wafatkan semua kami syahid. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Wafatkan semua kami husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, berkahi sisa umur kami, berkahilah usaha kami, berkahilah keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Angkat seluruh penyakit jasmani rohani kami ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Selamatkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Al-Adim. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami tidak sanggup dalam api neraka-Mu ya Allah. Kami mohon ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah. Wafatkan semua kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Al-Adim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam linakuna minal muttaqin walladzina anzalal qur'an fi syahri ramadan hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safatullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul rahmatullah wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina nashkuru ni'matallahi allati an'amta 'alaina hatta anastami fi hadha makana mubarak Masjid Babut Taqwa Qaryah Batok. Wala nansa salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul raisul jalasah al-asajdatul kiram al-ahbab asy-syarifah ikhwani fillah hafizakumullah jami'an mata'akumullah bisihah wal afiyah. Usyhidullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, Pak Imam yang luar biasa, Ketua BKM, Pak Kecik, Ayahanda, Bunda ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Jalla Jalla. Kalau seandainya ada pilihan termasuk dunia dan seisinya, pilihlah istiqomah. Saya ulangi sekali lagi ya, ayah. Kalau ada pilihan termaksud dunia dan seisinya, pilihlah istighfar. Kenapa? Allah sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertaubat, untuk mereka yang terus-menerus beristighfar. Buka surah Al-Anfal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita agar kita secepat mungkin bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu pensiun, jangan tunggu tua nanti. Secepat mungkin. Karena tidak ada yang tahu jadwal kematian. Malaikatul maut selalu bersama kita. Itu yang dibaca oleh imam kita tadi. Malaikatul maut, tak kala malaikatul maut itu datang dan dia selalu standby bersama kita. Sebenarnya tak kala kita melakukan maksiat, kita harus takut dengan malaikat maut. Rakit dan atid selalu bersama kita. Harus takut kita. Mau melakukan kezaliman, mau berzina, ingat malaikatul maut bersama kita. Bersama kita. Maka kita berzina sementara malaikat rakit dan atid dan malaikatul maut ada di samping kita. Apa kita nggak takut? Kemudian ayat ke-21 yang dibacakan oleh Imam, wala nuzikannahum minal azabil adna duna azabi akbar la'allahum yarji'un. Kami datangkan musibah kecil kepada kalian. Banjir bandang musibah kecil, gempa musibah kecil, dipotong kaki karena diabetes musibah kecil, diangkat ginjal musibah kecil, dipasang ring jantung musibah kecil, tsunami kecil. Sebelum musibah besar kiamat
la'allahum yarji'un, agar kita kembali ke masjid, kembali taat kepada Allah, kembali taat kepada kedua orang tua, agar kita kembali beribadah, kembali berzikir, kembali mentadabburkan Al-Quran. Lampu terang, tiba-tiba mati, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kemudian menyala, alhamdulillah. Kalau nggak mati nggak ada istighfar, nggak ada alhamdulillah. 7 hari lagi kita akan dibakar dosa-dosa kita, jatahnya 1 bulan. Kita dididik, dibina, di ospek, di pesantren kilatkan, digenjot, dipres, ikut pesantren kilat sebulan di bulan suci Ramadan. Tinggal 7 hari lagi, babak penentuan. Babak penentuan. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan malam Lailatul. Tidak ada yang tahu jadwal Lailatul Qadar. Mastur, misteri, dirahasiakan oleh Allah agar kita memburunya dari malam pertama sampai malam terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala, apa arti anzala? Anzala itu diturunkan secara global. Semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua diturunkan global. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian nazala. Nazala itu turunnya bertahap-tahap kepada baginda Rasul. Makanya ketika Al-Quran turun secara global, anzala itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah, itu global diturunkan. Makanya tak kala Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, bulannya menjadi mulia. Syahrul Azim, bulannya menjadi mulia. Diturunkan oleh malaikat Jibril, malaikatnya jadi mulia. Sayyidul malaikat, rajanya para malaikat, diturunkan kepada baginda Rasul, nabinya pun menjadi mulia. Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, rajanya para nabi, turunnya di malam Lailatul Qadar, malamnya pun jadi mulia. Khairun min alfi, khairun itu lebih baik, min alfi syahrin, alfin 1000, mi'ah 100, syahrun bulan, syahraini 2 bulan, syuhur bulan. Luar biasa. Ya, insya Allah semua yang hadir bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan berapa tahun? Ada yang tahu? 83 tahun. Ada yang umurnya 83 tahun? Jadi barang siapa yang beribadah di malam itu, sama halnya dia beribadah 83 tahun. Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi ila ibadil Mustafa, ila ibadil Mustafa, hanya hamba-hamba pilihan yang bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian nazala itu turunnya bertahap-tahap, beda dengan anzala. Anzala itu turunnya secara global dari Lauhul Mahfuz. Yang kedua, nazala turunnya bertahap-tahap kepada baginda Rasul di hari Jumat 17 Ramadan, bertahap-tahap. Maka itu mari ayah bunda, tinggal 7 hari lagi. Pintu taubat terbentang dari malam pertama sampai malam terakhir. Pintu maaf terbuka lebar. Mengapa kita tidak memburu? Boleh jadi ini Ramadan terakhir. Boleh jadi Ramadan terakhir. Luar biasa. Pak imamnya suaranya sangat indah dan masjid ini sangat makmur. Allahu Akbar. Al-yauma yaumul Jumat. Hari ini hari Jumat. Dulu waktu zaman jahiliyah, hari ini bukan hari Jumat namanya.
disebut dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah dulu ketika zaman jahiliyah. Orang jahiliyah hari pertama itu sudah disebut dengan Yaumul Ahad. Datang Yahudi disebut dengan Minggu, Damangus, itu nama pendeta. Pada jahiliyah sudah menyebut Ahad. Kita buka sedikit sejarah jahiliyah. Yang pertama disebut dengan Yaumul Ahad. Sebagian mereka ada yang berprofesi sebagai tujar. Tujar itu apa artinya? Tajir. Tajir apa artinya? Pedagang. Pedagang. Mereka Yaumul Ahad itu pergi ke Suriah, ke Damaskus untuk mencari dagangan, yang dimana nanti di akhir pekan Yaumul Arubah mereka berkumpul di Jabal Qubis dekat Ka'bah. Mereka jual itu barang. Ada di antara mereka yang berprofesi duhan, sahir, kuhan. Kuhan itu sahir, para penyihir. Zaman jahiliyah itu banyak kali penyihir. Ada sebagian masyarakat jahiliyah yang berprofesi sebagai sahir atau kuhan. Mereka hari pertama Yaumul Ahad itu pergi ke lembah-lembah untuk mencari mantra-mantra, yang mana nanti di akhir pekan Yaumul Arubah mereka akan pamerkan kekuatan sihir itu di Jabal Qubis. Yang ketiga, ada di antara mereka yang berprofesi sebagai syahir. Syahir itu tukang membawa syair. Jadi dari hari pertama mereka pergi ke lembah-lembah untuk mencari inspirasi, ya, bagaimana nanti mereka bisa mengolah kata-kata. Jadilah dia syair. Dulu ada syair. Nanti di hari Arubah, yaitu hari Jumat, mereka akan pamerkan puisi-puisi itu. Yang menang nanti puisinya akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Makanya zaman jahiliyah dulu sudah disebut Ahad. Yahudi saja yang menyebut Minggu. Hari kedua disebut dengan Yaumul Itsnaini, diambil dari kalimat isnani, dua. Hari ketiga disebut dengan Yaumul Tsulatsa. Tsulatsa diambil dari kalimat salah satu, bilangan tiga. Hari keempat disebut dengan Yaumul Arbi'ah, diambil dari kalimat arba'atun, bilangan empat. Hari kelima disebut dengan Yaumul Khamis, diambil dari kalimat khamsatun. Hari keenam disebut dengan, sebenarnya yang semestinya Yaumus Sittah atau Yaumus Sadis, tapi zaman jahiliyah tidak disebut Yaumus Sittah, tidak disebut dengan Yaumus Sadis, tapi disebut dengan Yaumul Arubah. Arubah itu apa artinya? Arubah itu adalah hari berbangga-bangga diri seorang Arab. Jadi orang Arab itu bangga dirinya di hari Arubah, hari pekan. Kalau kita bilang hari pekan, disebut dengan Yaumul Arubah. Arubah itu hari berbangga-bangga diri sebagai orang Arab. Alhamdulillah, turunlah surah Al-Jumu'ah hari ini, ketika baginda Rasul menyelesaikan membangun Masjid Quba. Karena Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasul, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diabadikan itu Masjid Quba. La masjidah usisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan adalah Masjid Quba. Setelah Masjid Quba selesai, beliau melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Madinah. Dulu Yasrib, sekarang Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Kalau Mekah Al-Muqarr, yang mulia. Makanya ada tanah suci Mekah, ada tanah suci Madinah. Ini haram orang kafir masuk ke sana. Begitu juga kita. Sekarang kita berada di bulan suci. Saya ulang sekali lagi ya. Ada tanah suci Mekah, ada tanah suci Madinah. Ini haram
orang kafir masuk. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Haram kita korupsi, haram kita berzina, haram kita melakukan maksiat di bulan ini. Hati-hati. Sabar sebentar, 7 rode. 7 rode sabar. Ini bulan suci. Hati-hati. Kullu amali ibni Adam lahu, kullu amalin ibni Adam lahu. Bahasa Arab itu gampang. Kullu, setiap amal ibadah ibni Adam, anak Adam, lahu, untuk dia, illa syam, kecuali syam. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana azzibihi, dan akulah yang memberikan pahalanya. Maka itu karena ini bulan suci Ramadan, hati-hati, jangan pernah melakukan maksiat. Kita sambung hari Jumat ini. Kemudian ketika baginda Rasul selesai membangun masjid Kuba, beliau melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Dalam perjalanan hari turunlah surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, alhamdulillah yang pergi Jumat nanti siang, masih diakui oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian ke masjid. Tinggalkan jual beli, itu yang terbaik untuk kalian. Makanya bagi jamaah nanti yang pergi ke masjid di waktu Jumat, itu masih dipanggil sebagai hamba yang beriman, itu masih diakui sebagai hamba yang beriman. Kemudian sambungannya ayat 10, faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat selesai, maka itu fantashiru, bersebarlah kalian di muka bumi ini, cari rizki yang telah Allah titipkan setiap pelosok negeri ini. Ada yang dititipkan di pasar Aceh, ada yang dititipkan di kantong, ada yang dititipkan rezekinya di laut, ada yang dititipkan rezekinya di sawah. Ingat, sambil jualan, sambil melayani masyarakat, sambil berdagang, sambil ke sawah, sambil ke laut mencari ikan, jangan lupa basahilah mulut kalian dengan zikir. Zikir yang banyak, insya Allah la'allakum tuflihun, kalian akan sukses, akan bahagia, akan selamat dunia akhirat. Terakhir saya tutup, karena ini zaman fitnah, jangan tinggalkan istighfar, jangan tinggalkan salawat, jangan tinggalkan zikir. Yang keempat, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini zaman sudah aneh, luar biasa, maksiat di mana-mana. Perang Amerika Israel melawan Iran sudah ada dalam Al-Qur'an. Itulah penutup yang akan saya sampaikan. Perang Amerika Israel melawan Iran ada dalam Al-Qur'an. Buka surah Muhammad ayat nanti, ayat 38 ayat terakhir paling ujung. Apa kata Allah? Wa in tatawallau, wa in, dan jikalau tatawallau, jikalau seandainya kalian berpaling dari jalan Allah, kalian meninggalkan orang-orang yang tersiksa dari kaum muslimin yang dizolimi, maka yastabdil kauman gairakum. Yastabdil dari kalimat badala yubaddilu, Allah akan gantikan kaum selain daripada kalian. Tak kalah ayat ini diucapkan oleh baginda Rasul, lalu sahabat Abu Hurairah terkejut
Lalu Abu Hurairah balik bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah kaum tersebut? Siapakah kaum tersebut?" Lalu baginda Rasul menjawab seraya menepuk pundak Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kenal ya? Ini orang Persia. Ketika baginda Rasul lahir, itu api yang ada di kerajaan Persia mati padam. Karena orang Persia itu menyembah api. Ketika baginda Rasul lahir, api di kerajaan Persia mati. Ketika itu diutus Salman Al-Farisi untuk mengecek apa yang menyebabkan api di kerajaan Persia mati. Tak kala Salman Al-Farisi mencari apa penyebab matinya api itu sampai berjumpa dengan baginda Rasul, akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Ketika baginda Rasul menjawab pertanyaan Abu Hurairah sambil memegang pundak Salman, haza wa qaumuhu, kata baginda Rasul, haza, inilah orangnya dan bersama kaumnya nanti yang akan menggantikan kita. Makanya Salman dari Persia. Persia itu adalah Iran. Jelas adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa alam raya ini yang semuanya ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap istiqomah di jalan Allah, jangan sampai terkecoh di akhir hayat kita. Mudah-mudahan semua kita insya Allah meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu jagalah istighfar, jaga salawat, jaga zikir, yang terakhir jaga sholat. Insya Allah kita akan selamat dari fitnah dunia ini, kita akan selamat dari kejahatan dunia ini. Mudah-mudahan kita akan selamat dari fitnah Dajjal, dan insya Allah kita akan meninggal husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.